orang yang hidup di akhir zaman ini untuk memegang agama itu harus tidak cukup dipegang dengan tangan, ya, tapi abdu bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, dikonyakot. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa syaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa belajar. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat yang memberikan kemanfaatan kepada kita, bukan nikmat yang memberikan bahaya. Para peserta pondok pesantren yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sore hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ad-dinu alladzi irtadahu Allahu li ibadihi, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan dinul fitrah, agama yang suci, agama yang bersih dari kesyirikan, agama yang dibersihkan dari penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agama Islam ini merupakan al-millatul hanifiyah al-musamahah, yaitu agama yang suci dan memberikan banyak kemurahan-kemurahan kepada pemeluk agama Islam itu sendiri, sehingga seseorang tidak akan selamat nantinya di hari kiamat kecuali ittiba dan i'tiqad, meyakini terhadap agama Islam. Seseorang tidak akan selamat nanti di akhirat kalau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, dan juga harus meyakini serta mengamalkan apa yang menjadi ajaran daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Allah ta'ala innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanya agama Islam. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka agama tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan nanti di akhirat orang ini termasuk orang-orang yang rugi. Dari dua ayat ini kita simpulkan bahwa satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah agama Islam. Yang kedua, kita dilarang mencari agama selain agama Islam. Mengapa? Karena mencari agama selain agama Islam ini tidak diterima oleh Allah nanti. Ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala alias meninggal, maka kita tidak diakui sebagai orang yang beragama kalau tidak beragama Islam. Sehingga orang ini akan rugi nanti. Kemana? Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Sehingga Islam yang kita bawa ini, yang sampai saat ini, itu harus kita pegang kuat-kuat, ya. Ya. Pegang kuat-kuat. Katanya Kanjeng Nabi, itu orang yang hidup di akhir zaman ini untuk memegang agama itu harus tidak cukup dipegang dengan tangan, ya, tapi abdu bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, dikonyakot, ya, digigit dengan menggunakan gigi geraham supaya tidak lepas, ya. Karena kalau agama ini sampai lepas, ini bahaya, ya. Kalau kita meninggal statusnya Islam masih mending, ya, masih KTP tok umpamanya, ya. Tapi kita yakin agama Islam ada harapan untuk masuk surga setelah kita mampir ke dalam neraka. Disiksa dulu, kalau sudah habis, ya, dosa-dosa kita disiksa oleh Allah Ta'ala, maka baru dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, ini kalau Islam. Akan tetapi kalau ketika meninggal dunia ini tidak membawa Islam, ya, tidak beragama Islam, ini akan khulud finnar, ya, akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka, ya. Makanya itu, kenapa? Karena Allah tidak ridho, ya. Allah tidak ridho, tidak rela kecuali agama Islam, ya. Maka golongan orang-orang yang rugi, ya. Kemudian ditegaskan lagi ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ini melaksanakan haji wada. Ketika mau khutbah wada, Rasulullah kedatangan malaikat Jibril untuk menerima wahyu yang terakhir, ya. Dan ini tertulis di dalam surat Ali Imran, ya. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan, ya. Yang artinya pada hari ini berarti ketika Nabi waktu itu sedang haji wada, haji perpisahan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu, ya, agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmat kepada kamu, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela, aku ridho, kata Allah, aku ridho, aku rela Islam menjadi agamamu. Ini ditegaskan lagi ayat yang terakhir di dalam Al-Quran, ya. Pada hari ini sudah aku sempurnakan, ya, nikmat-nikmat terhadapmu, ya. Nikmat kesehatan, nikmat hidup, semuanya sudah diberikan kepada Nabi Muhammad. Artinya dengan datangnya ayat ini, turunnya ayat ini tidak lama dari turunnya ayat ini, Nabi Muhammad sudah
wafat, ya. Karena sudah disempurnakan nikmat-nikmat kepada Nabi Muhammad, terutama nikmat turunnya Al-Quran. Mungkin untuk kajian sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.